Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023. Video ini video yang ke-116. Soal pertama, sebagai warga negara kita perlu mengutamakan menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk asing. Sikap tersebut menunjukkan A. Upaya bela negara untuk mempertahankan NKRI, B. Nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, C. Berusaha mencintai produk dalam negeri, D. Rasa kesetiakawanan yang dimiliki oleh WNI, E. Perilaku yang berkembang dari WNI. Soal nomor 1 menanyakan, sebagai warga negara, kita perlu mengutamakan menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk asing. Sikap tersebut menunjukkan, jawabannya adalah pilihan C, menunjukkan berusaha mencintai produk dalam negeri. Soal nomor 2, ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup Indonesia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa A. Pertahanan bersifat semesta, B. Komponen utama pertahanan adalah TNI, C. Pertahanan negara menganut sistem perang gerilya, D. Pertahanan negara bersifat defensif pasif, E. Pertahanan bersifat ofensif aktif. Yang ditanyakan adalah ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup Indonesia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa jawabannya adalah bahwa pertahanan bersifat semesta. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan A. Pertahanan bersifat semesta artinya untuk menjaga keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup Indonesia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Itulah pengertian dari pertahanan bersifat semesta. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 3. Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung, walaupun berada dalam ranah eksekutif sebagai aparatur penegak hukum, serta TNI sebagai aparatur pertahanan negara, tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi Presiden. Hal ini adalah bukti penerapan konstitusionalisme yaitu A. Keterkaitan lembaga, B. Independensi lembaga, C. Hubungan lembaga, D. Dominasi lembaga, E. Pengaturan lembaga. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung yang berada dalam ranah eksekutif sebagai aparatur penegak hukum serta TNI sebagai aparatur pertahanan negara tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi Presiden. Hal ini bukti penerapan konstitusionalisme yaitu independensi lembaga. Jawaban soal nomor 3 adalah independensi lembaga. Jawabannya pilihan B. Atau disebut juga dengan kemandirian lembaga. Lembaga tersebut tidak boleh dipengaruhi atau tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi Presiden. Soal nomor 4. Selain orang Indonesia asli, terdapat juga bangsa Tionghoa, Arab, dan India yang telah turun-temurun menetap di wilayah Indonesia. Mereka dapat menjadi warga negara Indonesia sepanjang mereka bersungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia. Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI merupakan hal yang penting karena A. Perbedaan etnis lebih memperkaya bangsa Indonesia, B. Semakin banyak WNI semakin memperkuat persatuan bangsa, C. Indonesia terbuka bagi semua warga yang ingin menjadi WNI, D. Mendukung persatuan bangsa Indonesia, E. Kepentingan politik lebih penting daripada etnis. Pada soal nomor 4, kasusnya adalah selain orang asli Indonesia terdapat juga bangsa Tionghoa, Arab, dan India yang telah lama menetap di wilayah Indonesia. Mereka dapat menjadi warga negara Indonesia sepanjang bersungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia. Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI merupakan hal yang penting karena jawabannya adalah karena perbedaan etnis lebih memperkaya bangsa Indonesia. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan A. Soal nomor 5.
Pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam rangka merumuskan dasar negara, setiap tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno memiliki rumusan prinsip negara yang berbeda. Namun demikian, terdapat persamaan di antara ketiganya dalam mengungkapkan prinsip dasar negara, yaitu A. memuat prinsip ketuhanan, B. bercirikan prinsip kekeluargaan, C. memiliki prinsip internasional, D. adanya prinsip gotong royong, E. memiliki prinsip demokrasi. Yang ditanyakan adalah, walaupun ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara, namun terdapat persamaan di antara ketiganya dalam mengungkapkan prinsip dasar negara, yaitu sama-sama memuat prinsip ketuhanan. Jawabannya adalah pilihan A. Jadi walaupun ketiga tokoh merumuskan dasar negara yang berbeda, tetapi ketiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengungkapkan prinsip memuat prinsip ketuhanan. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 6. Para generasi muda penerus bangsa dipandang belum memiliki kesadaran yang cukup atas ancaman dan gangguan dari luar. Oleh karena itu, perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang terkendala karena kurangnya peran serta generasi muda. Apakah urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era globalisasi? A. Mengoptimalkan perannya dalam penegakan HAM. B. Memperjuangkan nilai-nilai asli Indonesia untuk menguasai dunia. C. Menyebarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. D. Menangkal segala hal berbau asing karena mengancam identitas asli Indonesia. E. Mewujudkan masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa di ranah global. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 adalah, apakah urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era globalisasi? Jawabannya adalah pilihan C, yaitu menyebarkan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Soal nomor 7. Di media massa banyak dijumpai berbagai gambar porno yang melibatkan sejumlah artis tanah air. Gambar tersebut merupakan editan dengan menggabungkan gambar wajah artis dan badan orang lain seolah-olah itu adalah badan dari sang artis. Tindakan tersebut selain melanggar Undang-Undang ITE juga melanggar Pancasila, terutama sila kedua karena A. mencemarkan nama baik orang lain, B. merupakan literasi teknologi yang salah, C. dilakukan tanpa izin artis yang bersangkutan, D. fasilitas aplikasi komputer disalahgunakan, E. menodai citra seni terutama tentang estetika. Tindakan yang mana kita melihat gambar porno yang merupakan gambar editan dengan menggabungkan gambar wajah artis dengan badan orang lain seolah-olah itu merupakan badan dari sang artis. Tindakan tersebut selain melanggar Undang-Undang ITE juga melanggar Pancasila terutama sila kedua karena jawabannya adalah karena mencemarkan nama baik orang lain. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan A. Soal nomor 8. Indonesia merupakan negara yang menjadi inisiator pembentukan ASEAN Support in Counter Interdiction Task Force atau ASITIF. Oleh karena itu, Indonesia berperan dalam menjadikan pelabuhan dan bandara sebagai daerah, A. perbatasan pengawasan narkoba, B. pemeriksaan lalu lintas barang, C. penyidikan hewan yang dilindungi, D. pengawasan human trafficking, E. pemeriksaan barang tersier luar. Indonesia berperan dalam menjadikan pelabuhan dan bandara sebagai daerah sebagai Support Encounter Interdiction Task Force atau ASITIF dalam ASITIF. Jawabannya adalah menjadikan pelabuhan dan bandara sebagai daerah perbatasan pengawasan narkoba. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 9. Pemberian vaksin atau imunisasi secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling berhasil dan efektif di dunia untuk mencegah kecacatan dan kematian. Perbaikan ejaan yang salah dalam kalimat tersebut adalah A. Vaksin seharusnya vaksinasi, B. Tanda koma setelah kata luas dihilangkan, C. Intervensi seharusnya intervensi, V. diubah menjadi F. D. Di dunia seharusnya di dunia. Di dunianya dipisah, kemudian seharusnya di dunianya digabung. E. Setelah dunia diberi tanda koma. Di antara kelima pilihan,
perbaikan ejaan yang salah terdapat pada kalimat atau terdapat pada pilihan B, yaitu tanda koma setelah kata luas dihilangkan. Jadi, kalimat yang betulnya adalah pemberian vaksin atau imunisasi secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling berhasil dan efektif di dunia untuk mencegah kecacatan dan kematian. Jadi, soal nomor 9 yang paling tepat adalah pilihan B. Soal nomor 10. Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional mengemukakan bahwa ikut serta badan usaha hanyalah sebatas membuat, mengelola, dan merawat sistemnya, sedangkan mekanisme kerja yang berhubungan dengan data harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bocornya data tersebut. Perbaikan kata bentukan yang salah pada kalimat tersebut adalah A. Membuat seharusnya membuatkan, B. Ikut serta seharusnya keikutsertaan, C. Berhubungan seharusnya berhubung, D. Mengemukakan seharusnya dikemukakan, E. Bocornya seharusnya dibocorkannya. Di antara kelima pilihan yang merupakan perbaikan kata bentukan yang salah adalah terdapat pada pilihan B, yaitu ikut serta seharusnya keikutsertaan. Jadi kalimat yang benarnya adalah Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional mengemukakan bahwa keikutsertaan badan usaha hanyalah sebatas membuat, mengelola, dan merawat sistemnya, sedangkan mekanisme kerja yang berhubungan dengan data harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bocornya data tersebut. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah B. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.